Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIT Said Naum mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap dipimpin, siap memimpin. Allahu Akbar. Yes. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masih berada di tema 5H. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Kita tahu bahwa materi ini sudah kita pelajari pada tema sebelumnya, akan tetapi kita akan memperkuat lagi sehingga materi-materi sebelumnya kita tidak lupa ya. Nah, kalian tahu apa nama gambar pada peta itu? Ya, benar, ini adalah peta Indonesia ya, atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa pulau dan banyak sekali ragam bahasa dan ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira di mana sih pulau yang kita tinggal sekarang? Nah, benar. Kita sekarang ini berada di Pulau Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa berarti kita di sini lebih tepatnya terletak di Provinsi DKI Jakarta, ya, anak-anak. Nah, apa suku bangsa saya ya kira-kira? Nah, Indonesia merupakan banyak dan ragam ya, banyak sekali ragam yang ada di Indonesia. Ya, itu berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010 itu di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis ya anak-anak, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Wah, luar biasa. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari Aceh sampai ke Papua. Ya, mulai dari suku Aceh, bisa suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Kluwat, Singkil, Anak Jame, ya, Simeuleu, itu adalah suku Aceh, sampai ke suku Papua, ya, sampai ke suku Papua, yaitu ada Membramo, Asmat, Bantuni, ya. Kalian bisa baca lebih lengkapnya ada di halaman 16 sampai halaman 17. Nah, di buku paket di tema H, ya. Nah, di mana provinsi kita, suku bangsa saya, ya, bangsa kita itu terletak di Pulau Jawa, yaitu di DKI Jakarta. Nah, kalau di DKI Jakarta tentu kita mempunyai suku bangsa, yaitu apa? Suku Betawi. Nah, kita suku Betawi. Di sini banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada contoh keberagaman budaya Indonesia, yaitu suku DKI Jakarta, ya, budaya DKI Jakarta. Di sini ada rumah adat, ya. Rumah adat di sini yang dinamakan dengan rumah kebaya. Ya. Terus ada tari ronggeng, ya, hasil kebudayaan dari suku Betawi DKI Jakarta. Lalu ada pakaian adat abang dan none. Nah, ini adalah pakaian yang dikenakan oleh suku Betawi. Selanjutnya ada tari yapong, ya, yang biasanya digunakan untuk tarian budaya suku Betawi. Dan selanjutnya adalah senjata tradisional yang digunakan oleh suku Betawi adalah golok, ya, yang ini adalah digunakan untuk biasanya kegiatan-kegiatan kesukuan. Ya, anak-anak, sekarang akan Pak Adi selanjutkan mengenai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Lagi-lagi
pada muatan PPKN ini kita harus berhubungan dengan suku bangsa dan budaya yang harusnya kalian semuanya sudah paham ya, sudah mungkin untuk lebih mengingat-ingat lagi pada video pembelajaran kali ini. Ada keragaman suku bangsa, keragaman budaya, yang di dalamnya itu ada rumah adat, pakaian adat, upacara adat, tari adat, alat musik, lagu daerah, senjata tradisional. Sebelum slide ini, ada beberapa contoh rumah adat joglo, pakaian adatnya ada tadi tuh ada yang dari DKI Jakarta, Abang None. Upacara adat misalnya contohnya kita tahu upacara adat yang ada di Jawa, yang ada di Bali itu ada ngaben. Kemudian tari adat juga kita tahu ada beberapa tarian-tarian adat yang pernah kita pelajari meskipun kita belum praktek ya. Kemudian ada alat musik daerah, lagu daerah, beberapa kita sudah mulai praktek, dan senjata tradisional. Nah, ini semua suku-suku yang ada di Indonesia. Ada 16 suku, tapi masih banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia karena begitu beragamnya Indonesia akan suku-suku bangsanya. Kita lewati. Kemudian ada pakaian adat. Di sini ada beberapa pakaian adat dari beberapa provinsi. Mulai dari kiri ada Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Rumah adatnya Sumatera Barat, Padang, yang biasa kita tahu ya, kalau rumah adat Padang atau Minang itu di atasnya itu khas seperti itu. Jawa Tengah, Bali, dan Papua. Tuh. Kemudian manfaat keberagaman budaya ada 4 yang Bapak Ibu guru sajikan di sini, yaitu memperkaya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia, dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Jadi warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri lokal itu bisa menjadikan keberagaman budaya itu sebagai objek wisata. Artinya mereka ingin tahu lebih jauh mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia di masing-masing daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Kenapa seperti itu? Karena sumber daya manusia yang ada dalam keberagaman budaya itu bisa terasah untuk pembangunan nasional ke depan. Artinya sumber daya manusianya itu pun bisa lebih menambah skill-skill mereka dalam keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Yang terakhir, berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bentuk budaya baru. Ini yang ada kaitannya dengan nomor 3 tadi. Jadi sumber daya manusia inilah yang sangat berperan untuk memunculkan ide-ide kreatif dan ide-ide baru untuk mengembangkan kira-kira kalau budaya ini kita kembangkan menjadi budaya-budaya yang lebih modern itu seperti apa. Itu ya. Adalah menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya.
Nah, bagaimana cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia? Yaitu antara lain dengan cara 1. Tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. 2. Mendukung kegiatan di masyarakat. Ketiga, tidak membeda-bedakan suku bangsa. 4. Tidak membanggakan suku sendiri. Kemudian, untuk tugas keterampilan, kalian mencari informasi dari buku tentang rumah adat di daerahmu, dan kamu juga dapat menanyakan kepada orang tuamu. Nah, apabila tidak ada rumah adat di daerahmu, nah kalian bisa mencari tahu kira-kira rumah adat dari asal daerahmu sendiri itu apa, kemudian eh, keunikan dari rumah adat daerahmu itu apa dan ciri khasnya itu apa. Ya, kalian bisa cari tahu tentang rumah adat di daerahmu atau dari daerah asalmu itu di buku paket kalian atau dari sumber lain. Setelah itu kalian bisa kerjakan di buku tulis dalam bentuk karya tulis. Ya. Kemudian jangan lupa kirim ke wali kelas kalian. Oke, itu saja yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat dan terus jaga gerakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, baik anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.